Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Walaupun kita belajar matematika di siang hari, kita harus tetap semangat pagi. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian absen terlebih dahulu. Absen sudah Ibu share di WA Group. Walaupun kita belajar melalui daring atau via online, Ibu harap kalian tetap semangat belajar matematika di rumah ya. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu mengenai trigonometri dan sudut istimewa? Ya, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai aturan sinus dan kosinus. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menemukan konsep aturan sinus dan kosinus, menggunakan aturan sinus dan kosinus dalam menemukan salah satu besaran sudut segitiga, dan menggunakan aturan sinus dan kosinus dalam menentukan salah satu panjang sisi segitiga. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, Ibu tanya terlebih dahulu, apakah murid-murid Ibu sudah belajar mengenai aturan sinus dan kosinus? Ya, aturan sinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Untuk mengetahui aturan sinus dan konsep aturan sinus, mari kita sama-sama memperhatikan gambar segitiga sembarang ABC berikut ini. Gambar segitiga sembarang ABC tersebut kita kasih keterangan ada ABC kecil dan ABC besar. Untuk ABC besar itu menunjukkan sudut segitiga, yaitu sudut A, sudut B, sudut C. Sedangkan ABC kecil itu menunjukkan panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Untuk sudut A, maka di depan sudut A terdapat panjang sisi A, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih caranya menentukan konsep aturan sinus. Apakah murid-murid Ibu sudah ada yang tahu? Yuk, mari kita perhatikan kembali gambar segitiga ABC. Dalam segitiga ABC terdapat dua segitiga lagi. Ada segitiga ACR dan segitiga BCR. Pada segitiga ACR, sin A sama dengan CR per B kecil. Maka CR sama dengan B sin A. Selanjutnya, pada segitiga BCR, sin B sama dengan CR per A. Maka CR sama dengan A sin B. Maka kita memiliki dua persamaan. Oke, selanjutnya dari dua persamaan tadi diperoleh B sin A sama dengan A sin B. Maka bisa diubah menjadi A per sin A sama dengan B per sin B. Selanjutnya kita perhatikan kembali segitiga ABC. Ada segitiga apa lagi di dalamnya? Ada segitiga APC. Dalam segitiga APC ini diperoleh A per sin A sama dengan C per sin C. Maka pada segitiga sembarang ABC berlaku A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Agar lebih mantap untuk menguasai materi tentang aturan sinus, maka kita perhatikan contoh penerapannya. Contohnya terdapat segitiga diketahui memiliki besar sudut A 30 derajat, panjang sisi A 3 cm, panjang sisi B 4 cm. Tentukan besar sudut B dan C dan tentukan panjang sisi C. Selanjutnya pembahasannya, diketahui sudut A tadi 30 derajat, panjang sisi A 3 cm, panjang sisi B 4 cm. Tentukan
sudut B dan C dan panjang sisi C. Yang pertama kita akan menentukan besarnya sudut B. Dalam menentukan besar sudut B, kita menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B. B sama dengan sin pangkat negatif 1 kali 2 per 3 sama dengan sin pangkat negatif 1 kali 0,667 sama dengan berapa? 41,8 derajat. Karena sinus harus bernilai positif di kuadran 1 maupun kuadran 2, maka nilai yang memenuhi B selain 41,8 derajat yaitu 180 derajat dikurangi 41,8 derajat sama dengan berapa? 138,2 derajat. Selanjutnya kita mencari besarnya sudut C. Tadi sudah diketahui sudut A dan kita sudah menemukan besarnya sudut B. Maka selanjutnya untuk menentukan sudut C lebih mudah dengan cara 180 derajat dikurangi besarnya sudut A dan besarnya sudut B. Maka untuk mencari sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi lagi 41,8 derajat. Maka sudut C-nya 108,2 derajat. Yang kedua, 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi lagi 138,2. Maka sudut C-nya 11,8. Selanjutnya kita akan mencari panjangnya sisi C. Untuk mencari panjangnya sisi C, kita akan menggunakan persamaan C per sin C sama dengan A per sin A. Maka C sama dengan gimana? A sin C dibagi sin A. Untuk besarnya sudut C sama dengan 108,2, maka C sama dengan 3 sin 108,2 per sin 30 derajat sama dengan 3 kali 0,95 dibagi 0,5 sama dengan 5,7. Untuk besar sudut C sama dengan 11,8 derajat, maka C sama dengan 3 sin 11,8 derajat dibagi sin 30 sama dengan 3 kali 0,204 dibagi 0,5 sama dengan 1,22. Apakah murid-murid Ibu sudah memahami mengenai aturan sinus? Ibu rasa kalian sudah mengerti ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan kosinus. Apakah murid-murid Ibu sudah belajar mengenai aturan kosinus? Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan kosinus salah satu sudut segitiga. Ibu mau bertanya, apakah murid-murid Ibu sudah mengetahui bagaimana konsep dari aturan kosinus? Kalau belum ada yang mengerti, mari kita simak segitiga ABC berikut ini. Untuk mengetahui konsep aturan kosinus, kita perhatikan kembali segitiga ABC. Dalam segitiga ABC, kita mempunyai segitiga apa lagi di dalamnya? Ya, segitiga DBC. Dalam segitiga DBC, kita akan memperoleh sin B dan cos B. Untuk sin B sama dengan H per A, maka H sama dengan A sin B. Untuk cos B sama dengan DB per A, maka DB sama dengan A cos B. Selanjutnya kita mencari AD. AD sama dengan AB dikurangi DB sama dengan C min A cos B. Selanjutnya kita perhatikan kembali segitiga ABC. Dalam segitiga ABC kita mempunyai segitiga ADC yang memiliki sudut siku-siku di sudut D. Dalam segitiga ADCE kita memperoleh B kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah C
D kuadrat. Penjabarannya Ibu kasih di sini, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2AC cos B. Sehingga aturan kosinus berlaku pada setiap segitiga sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Untuk B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2AC cos B. Untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Di aturan kosinus tersebut, kita memperoleh rumus untuk mengetahui besarnya sudut, yaitu cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Untuk cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2AC. Untuk cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 2AB. Untuk lebih memahami aturan kosinus, coba perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga ABC mempunyai panjang sisi A 5 cm, panjang sisi C 6 cm, dan besar sudut B 60 derajat. Coba tentukan panjang sisi B. Untuk penyelesaiannya, diketahui panjang sisi A 5 cm, panjang sisi C 6 cm, besar sudut B sama dengan 60 derajat. Maka kita menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 6 cos 60 derajat sama dengan 25 ditambah 36 dikurangi berapa? 2 kali 5 kali 6 60 dikali cos 60 derajat sama dengan 0,5. B kuadrat sama dengan 61 dikurangi 30. B kuadrat sama dengan 31. B sama dengan akar 31. Berapa akar 31? Akar 31 sama dengan 5,56. Maka panjang sisi B sama dengan 5,56. Apakah murid-murid Ibu sudah memahami mengenai aturan sinus dan kosinus? Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian mengenai aturan sinus dan kosinus, Ibu akan memberikan PR 2 soal saja, 1 aturan sinus dan 1 aturan kosinus. Jangan lupa dikerjakan. Kita ketemu minggu depan. Akan kita bahas. Dan untuk yang mengalami kesulitan bisa langsung di WA group atau bisa japri ke Ibu. Pertemuan kali ini Ibu rasa sudah cukup. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin itu dulu dari Ibu. Jangan lupa tetap semangat belajar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.